Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nah, ketemu lagi dengan saya Harjito Ojit. Nah, pada video ini saya akan membagikan suatu resep untuk menjawab pertanyaan para pembina saat saya berkunjung ke Gugus Depan Guru Jepang, yaitu pertanyaan bagaimana untuk mencapai SKU itu lebih cepat serta bermakna dan menarik serta menantang. Nah, pada video ini kami akan berbagi suatu resep langkah-langkah bagaimana agar kita bisa menyelesaikan SKU lebih cepat, menarik serta menantang bagi peserta didik. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga di akhir Ramadan kita bisa menjadikan sebagai insan yang la'alakum tattaqun. Nah, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, tinggalkan komentar serta share video ini pada teman-teman kita yang sangat membutuhkan. Yuk kita ikuti video berikut ini. Mencapai SKU lebih cepat, menarik serta menantang, sebenarnya kita punya banyak kesempatan apabila menjadi seorang guru lebih-lebih. Nah, banyak kegiatan-kegiatan sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk mempercepat pencapaian SKU. Nah, solusinya adalah kita harus bekerja sama dengan teman-teman sesama pembina. Selanjutnya, kita bekerja sama juga dengan para kamabigus. Nah, saya himbau para kamabigus atau kepala sekolah itu betul-betul sangat mendukung terhadap kegiatan latihan pramuka bagi peserta didik, sehingga pencapaian SKU bisa lebih cepat, menarik dan menantang. Nah, saya kasih contoh, yaitu kegiatan-kegiatan sekolah, misalnya lomba dalam rangka peringatan Agustusan. Misalnya ada lomba yaitu PBB. Nah, di dalam lomba PBB itu lombanya antar kelas. Nah, di dalam lomba antar kelas itu para wali kelas mestinya melatih seluruh peserta untuk berlatih PBB. Nah, sehingga semuanya menerima materi PBB itu di masing-masing kelas, sehingga seluruh siswa itu menerima materi PBB. Dengan demikian, mereka yang telah mendapatkan materi PBB didorong untuk ikut ujian menempuh SKU. Nah, itu berarti keuntungan yang pertama. Selanjutnya, untuk mendukung lomba PBB, kita pilih 21 misalnya, sesuai dengan ketentuan lomba, 21 peserta didik untuk menjadi suatu pasukan kelas kita misalnya. 21 di kelas yang lain, kelasnya paralel misalnya. Nah, dengan demikian mereka mengikuti lomba PBB berarti bisa menyelesaikan SKU PBB. Jadi lomba itu tidak dinikmati oleh peserta PBB saja, tetapi dinikmati oleh seluruh peserta didik. Kemudian diseleksi untuk PBB. Itu kesempatan yang pertama. Yang kedua misalnya lomba dalam rangka peringatan Maulid Nabi, yaitu lomba hafalan surat-surat pendek. Nah, itu berarti mencapai SKU penggalang ramu, rakit, dan terap nomor 4. Hafalan surat-surat pendek, doa-doa harian. Misalnya 5, 6, atau sampai 10. Nah, itu bisa kita manfaatkan saat kita menyelenggarakan lomba membaca doa harian atau surat-surat pendek. Nah, para wali kelas, para pembina melatih seluruh peserta untuk melaksanakan dalam rangka persiapan lomba hafalan surat-surat pendek maupun doa-doa harian. Nah, kemudian yang untuk dilombakan kita milih yang terbaik antar kelas itu. Jadi semuanya menikmati lomba itu. Semuanya menikmati latihan menghafal surat-surat pendek atau doa-doa harian. Dengan demikian peserta didorong untuk mengikuti ujian SKU. Jadi akhirnya apa? Seluruhnya bisa mencapai SKU itu. Ramu rakit terap nomor 4. Nah, itu salah satu contoh-contoh
yang bisa dimanfaatkan oleh seorang pembina kerjasama sama pembina lain termasuk Kamabikku di gugus depan, sehingga dengan memanfaatkan suatu kegiatan event-event sekolah, lomba-lomba Agustusan, peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan ulang tahun sekolah, maka penyelesaian SKU juga bisa dilaksanakan dan dijalankan. Dengan demikian pencapaian SKU lebih cepat dan menarik, menantang seluruh peserta didik. Nah, berarti kakak pembina menyelesaikan SKU itu tidak hanya ketika latihan pramuka saja, tetapi pada event-event kegiatan sekolah. Manfaatkan untuk menyelesaikan SKU. Bagaimanapun adik-adik tetap dalam arahan kakak-kakak pembina. Adik-adik setelah mengikuti suatu kegiatan didorong untuk mengikuti lomba, mengikuti ujian pencapaian SKU. Nah, dengan demikian untuk mencapai pramuka Garuda misalnya bisa lebih cepat. Nah, itu salah satu resep-resep yang Kak Ojit berikan pada video ini. Nah, semoga video ini bermanfaat. Oleh karena itu, jika kakak-kakak membutuhkan informasi, silakan kakak-kakak japri di nomor saya ini. Kita bisa sharing di sini. Nah, sekarang untuk lebih mantapnya saya akan sampaikan untuk mencapai SKU dan SKK lebih cepat, menarik dan menantang adalah sebagai berikut. Nah, ini PPT ini saya beri judul Tip dan Trik, ya, Tip dan Trik mencapai SKU SKK lebih cepat, menarik dan menantang bersama Kak Ojit. Nah, mencapai SKU dan SKK itu sebenarnya bisa ditempuh dengan banyak kesempatan yang ada di sekolah. Yang pertama adalah kita memanfaatkan ini kegiatan sekolah. Jadi banyak kegiatan sekolah yang sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk mencapai SKU SKK, penugasan kokurikuler dari seorang guru, baik itu SD, MI, SMA, MTS, SMP bisa. Ekstrakurikuler lainnya, PMR, olahraga, saya bulu tangkis, renang, sepak bola, bola voli, serta yang lainnya. Terus pengamatan langsung oleh kakak pembina. Jadi 4 kesempatan ini kita manfaatkan. Ayo kita manfaatkan 4 kesempatan ini untuk anak-anak, adik-adik kita itu bisa mencapai SKU. Terus setelah itu diminta untuk mengikuti atau menempuh ujian, sehingga tidak ada kegiatan sekolah itu yang sia-sia. Semua kegiatan sekolah, ayo seorang pembina harus pandai-pandai mencari peluang, memanfaatkan kesempatan, ya. Kerja sama-sama pembina lainnya dan juga bekerja sama-sama Kamabikus. Nah, saya sarankan para Kamabikus juga begitu di dalam menetapkan sebuah kepanitiaan kegiatan sekolah. Nah, orientasinya adalah mana kegiatan-kegiatan yang bisa untuk mencapai SKU dan SKK. Jadi buat kegiatan-kegiatan yang memang beririsan di dalam SKU dan SKK itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ayo kita lihat misalnya kegiatan sekolah itu apa misalnya. Misalnya kegiatan sekolah itu adalah PHBN, PHBA, ulang tahun sekolah. Nah, ketika PHBN itu ada kegiatan Agustusan misalnya, Hari Pahlawan, Hari Kartini. Ini bisa kita manfaatkan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya ini yang beririsan dengan SKU dan SKK. Demikian pula PHBA, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, peringatan Natal, dan lain sebagainya. Ulang tahun sekolah, lomba 5K antar kelas, lomba pidato, lomba cipta dan baca puisi, lomba memasak, lomba fotografi, yang lain-lainnya masih banyak lagi. Ini kegiatan sekolah, yuk kita lihat satu persatu. Misalnya kegiatan Agustusan, lomba PBB, ya, sekali lagi lomba PBB, baris berbaris antar kelas. Misalnya kalau ini kita laksanakan, maka kita akan bisa mencapai SKU dan SKK, yaitu Ramu Rakit dan Terap nomor 27 tentang PBB. Terus juga bisa mencapai SKK, yaitu gerak jalan. Nah, lomba PBB ini para guru di kelas, wali kelas, itu melatihnya seluruh peserta dilatih lomba PBB, dilatih baris berbaris, misalnya selama 3 hari atau 4 hari persiapan, minimal 2 hari lah. Nah, kemudian dipilih yang untuk lomba, jadi semuanya ikut latihan
Sehingga dengan demikian mereka sudah bisa, para pembina pramuka tidak usah ngetes lagi PPP, tinggal meminta SKU-nya, diminta tanda tangan. Ya, memberikan tanda tangan di dalam SKU maupun SKK ini gerak jalan ini. Nah, yang ikut lomba, yang terpilih ikut lomba dalam satu peleton itu bisa ditambah SKK gerak jalan. Nah, ini lomba PPP. Sekarang lomba paduan suara lagu Indonesia Raya dan lagu daerah. Mencapai SKU dan SKK juga. Misalnya Ramu Rakyat Rap nomor 16, yaitu tentang lagu Indonesia Raya. Juga bisa mencapai SKK, yaitu bisa menjadi dirijen, bisa SKK penyanyi. Nah, melatih paduan suaranya adalah semua siswa dilatih selama 2 hari misalnya. Jadi semuanya bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik dan benar serta khidmat sesuai dengan SKU. Jadi akhirnya seluruh siswa PPP lomba paduan suara yaitu lagu Indonesia Raya bisa ditandatangani SKU-nya. Nah, itu yang saya maksudkan, memanfaatkan setiap peluang kegiatan sekolah. Nah, berikutnya misalnya peringatan Hari Kartini, lomba storytelling sejarah Kartini, Inggris dan bahasa Indonesia. Mencapai SKU dan SKK, itu SKU Ramu Rakyat Rap nomor 18 tentang kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian SKU Garudanya adalah tentang bahasa asing. Jadi sekali lagi yang dilatih storytelling adalah semua peserta didik. Jadi semuanya punya kesempatan untuk menyelesaikan SKU ini. Lomba paduan suara lagu-lagu nasional mencapai SKU SKK Ramu Rakyat Rap nomor 16 yaitu lagu-lagu nasional. Nah, juga SKK dirijen maupun SKK penyanyi. Jadi banyak kesempatan ya sebenarnya kakak-kakak sekalian. Saya harapkan kakak-kakak itu memanfaatkan setiap momen-momen, setiap peluang-peluang kegiatan sekolah. Terus sekarang peringatan Hari Pahlawan, lomba olahraga bola voli, tenis meja, sepak bola mini, renang, senam kreasi. Ini juga mencapai SKU dan SKK, misalnya Ramu Rakyat Rap nomor 28 tentang menjelaskan dan praktek cabang olahraga dan peraturannya. Juga SKK perenang. Nah, ini yang dilatih semua peserta didik. Jadi pembina pramuka tidak perlu melatih secara khusus ini, tapi momen ini sudah sekaligus menyerap materi SKU. Lomba melukis, yaitu mencapai SKK melukis. Nah, sekarang peringatan Hari Besar Agama, peringatan Isra Mi'raj, lomba azan, yaitu bisa mencapai SKK muadzin. Lomba tartil Quran dan lomba SPQ, Qori, SKK Qori. Lomba sholat berjamaah, lomba menjadi imam sholat, berarti mencapai SKU terap nomor 4 yaitu SKK sholat. Peringatan Maulid Nabi, lomba hafalan surat-surat pendek, SKU Ramu Rakyat Rap nomor 4. Lomba pemimpin doa harian, SKU Ramu Rakyat Rap nomor 4. Lomba bercerita sejarah Nabi, SKU Ramu Rakyat Rap nomor 4. Banyak ya, sekali lagi kesempatan untuk mencapai SKU. Kegiatan ulang tahun sekolah misalnya lomba 5K, mencapai SKU dan SKK juga. Ramu Rakyat Rap nomor 7 tentang penghijauan, nomor 27 tentang memilah sampah, SKU SKK juru kebun. Jadi SKU SKK-nya mengena semua. Lomba pidato dan cipta baca puisi, nah ini kegiatan ulang tahun sekolah, mencapai SKU SKK Ramu Rakyat Rap nomor 18 tentang penggunaan bahasa Indonesia, mencapai juga SKK pembaca. Kegiatan ulang tahun sekolah yang lain, lomba memasak, yaitu mencapai SKK memasak. Lomba fotografi mencapai SKK juru potret. Nah, sekarang ini yang penting saya sampaikan, melalui kegiatan co-kurikuler, guru mapel, guru kelas bisa memberikan penugasan, misalnya seorang guru IPA, yaitu memberi penugasan mengolah sampah dan memilah sampah serta penjernihan air. Jadi ketika konten atau materi tentang ini bisa diambil SKU-nya. SKU Ramu Rakyat Rap nomor 21 dan 22, yaitu tentang sampah. Penugasan guru IPS tentang sejarah bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. SKU Ramu Rakyat Rap nomor 15, 16 dan 17. Penugasan guru olahraga jadi guru olahraga itu memberikan penugasan tentang peraturan-peraturan permainan 3 cabang olahraga, ciri-ciri perubahan fisik tubuh. SKU Ramu Rakyat Rap nomor 28, 29 dan 30. Penugasan guru bahasa Indonesia membuat rangkuman dan membacakannya tentang apa? Struktur pemerintahan bupati atau wali kota, camat, kepala desa, lurah, RT, RW. SKU Ramu Rakyat Rap nomor 11 dan 18. Jadi melalui mata pelajaran pun
SKU itu sudah terserap, jadi pembina pramuka tidak perlu mungkin secara khusus menyampaikan ini. Karena apa? Di mapelnya sudah kerjasama sama guru. Melalui kegiatan ekstrakurikuler lainnya, misalnya Palang Merah Remaja. Ini kan ada SKK merawat temannya yang sakit, seni baca Quran SKK SPG, Paskibra berarti PBB, olahraga prestasi sepak bola, bola voli, bola basket, renang, bulu tangkis, karate, pencaksilat dan lain-lain. Jadi melalui kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Melalui pengamatan langsung pembina, misalnya peserta didik yang memang sudah pandai menyanyi, pandai menari, bersuara merdu SPG, rajin mengumandangkan azan. Nah, ini berarti bisa diberi SKK, bisa ditandatangani SKK-nya tentang ini yang sesuai. Peserta didik yang hobi dan pandai olahraga sepak bola, bulu tangkis, juara karate, juara pencaksilat. Nah, ini bisa juga. Peserta didik yang sering mendapatkan tugas pengibar bendera setiap upacara hari Senin, tim lomba baris berbaris sekolah. Nah, ini semua dapat langsung bisa ditandatangani SKU maupun SKK yang sesuai dan bisa diberikan TKU dan TKK. Jadi keren banget. Jadi para pembina jika memanfaatkan setiap momen dan peluang, maka saya yakin bahwa SKU itu akan menarik bagi peserta didik. Kenapa? Seluruh peserta didik akan bisa mencapainya, sehingga pencapaian Pramuka Garuda lebih cepat. Nah, jadi akhirnya apa? Pencapaian SKU-SKK peserta didik selalu meningkat dari minggu ke minggu berikutnya menuju pencapaian Pramuka Garuda. Jadi dari grafiknya pun sudah meningkat seperti ini. Bagaimana? Saya kira tidak sulit loh mencapai SKU-SKK itu. Jadi pokoknya kakak-kakak harus mencari momen-momen peluang-peluang itu diambil untuk keperluan pencapaian SKU-SKK apa? Supaya karakter peserta didik itu terbangun dengan bagus. Kegiatan pramuka menjadi menarik, menantang bagi peserta didik. Nah, saya kira itu penjelasannya. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Itulah resep yang kami berikan agar pencapaian SKU bisa berlangsung lebih cepat, menarik, serta menantang. Nah, oleh karena itu, ikuti video-video kami berikutnya. Sekali lagi, tetap di Harsito Ojek. Jangan lupa video ini subscribe, like, berikan komen, serta share pada teman-teman kita yang lain, sehingga ada manfaatnya. Kita tetap semangat dalam latihan pramuka kita. Saya akhiri, salam pramuka.